Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah. Kenapa kita sering kali gagal? Karena kita selalu banyak berencana dan terlalu sedikit berpikir dan bertindak. Kegagalan ada bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari, diambil hikmahnya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kegagalan, yaitu mensyukuri yang telah didapat. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan zona nyaman. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Pada kesempatan ini akan kami jelaskan bab 2 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan utama setiap negara melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk memperoleh kemakmuran, baik kemakmuran bagi negara maupun kemakmuran bagi penduduknya. Kemakmuran hanya bisa diperoleh apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara berhasil. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi lainnya. Dalam bab ini, tujuan pembelajaran nanti adalah setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan tepat. Setelah mengerjakan penugasan, Anda mampu menyimpulkan data indikator terkait pembangunan ekonomi di Indonesia secara tepat. Next, akan kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, kita pahami tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kita lihat peta konsep. Dalam pertumbuhan ekonomi, ada beberapa tokoh nanti yang akan menyatakan bagaimana pendapatnya tentang pertumbuhan ekonomi. Dan rumus penghitungan pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi dan permasalahannya dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian. Perkembangan ini ditandai dengan kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, ditandai dengan pertumbuhan penduduk tanpa memandang ada tidaknya perubahan dalam struktur perekonomian. Dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah PDB, Produk Domestik Bruto. PDB digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena PDB menunjukkan total nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi. R dalam kurung T min 1, T sama dengan PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 kali 100%. Keterangannya
R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDB-T adalah PDB tahun berjalan. PDB-T-1 produk domestik bruto atau PDB tahun sebelumnya. Teori pertumbuhan ekonomi ada beberapa tokoh, yaitu teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, dan teori W.W. Rousseau, sama teori Karl Popper. Teori klasik ada Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya tokohnya David Ricardo, dikenal dengan teori The Law of Diminishing Return. Peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Next, teori neoklasik. Ada Joseph A. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Ada Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Next, teori neo-Keynes, di mana ada tokohnya Roy Harold Jones. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori W.W. Rousseau, ada tahap masyarakat tradisional, ada tahap prasyarat tinggal landas, ada tahap tinggal landas, ada tahap menuju kedewasaan, dan yang paling akhir adalah tahap konsumsi tinggi. Teori Karl Popper, produksi untuk kebutuhan sendiri atau dinyatakan dengan rumah tangga tertutup. Perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota. Pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting atau dinyatakan dengan rumah tangga negara. Kegiatan perdagangan telah meluas, melintasi batas negara atau rumah tangga dunia. Itu yang dikatakan teori Karl Popper. Next. Sekarang kita bicarakan tentang pembangunan ekonomi. Apa pengertian dari pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi bisa dikatakan sebagai proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara lebih luas, pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan pendapatan per kapita dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai perubahan mendasar pada struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa dikatakan juga sebagai proses yang menyebabkan yaitu pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Elemen dalam pembangunan ekonomi adalah pembangunan itu sebagai proses, bahwa pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal, teknologi, dan kewirausahaan.
Faktor non-ekonomi meliputi etos kerja masyarakat dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan negara, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemudahan layanan birokrasi. Next, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari indikator moneter dan indikator non-moneter. Indikator moneter yaitu pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto meningkat dan pendapatan per kapita meningkat. Indikator non-moneter adalah indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, indeks campuran. Next, permasalahan dalam pembangunan ekonomi itu meliputi apa saja, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk tinggi, inflasi yang tinggi, dan yang terakhir, tingkat pendidikan yang rendah. Perencanaan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan perencanaan yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Kebijakan penganggaran. Kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan. Kebijakan pemantauan dan evaluasi. Kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan penanganan masalah. Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan Presiden. Next. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan perdesaan. 2. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, strateginya membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kelima, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam dunia industri. Strategi yang ketujuh yaitu meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Ini sangat penting. Strategi yang kedelapan, mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Strategi yang kesembilan, memberikan bantuan dan insentif bagi badan usaha yang berorientasi ke ekspor. Kita lanjutkan kerugian-kerugian pembangunan ekonomi yang diakibatkan dari pembangunan ekonomi, maka ada muncul pencemaran lingkungan, rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya, munculnya ketimpangan di berbagai bidang, meningkatnya kaum urban, meningkatkannya pengangguran, di mana-mana ada pengangguran, dan terjadinya pergeseran mata pencaharian. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaannya apa, anak-anak? Bahwa kalau pertumbuhan ekonomi itu adalah
proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Terakhir, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Sekarang pembangunan ekonomi, bagaimana anak-anak? Bahwa proses perubahan menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi itu memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih anak-anak, materi pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Sampai jumpa video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.